Hai 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 Sobat NKRI, ketemu lagi nih bersama kabar NKRI. Nah kali ini Sobat NKRI kita akan kembali mengulas nih tentang KKB yang kemarin udah diinformasikan ya bahwa ada satu orang anggota KKB yang tewas. Nah kali ini dikabarkan bahwa TNI ini sudah memastikan korban tewas kontak senjata di Sugapa Intan Jaya dari KKB ya, bukan dari sipil. Jadi sekali lagi korban yang tewas saat kontak senjata di Sugapa Intan Jaya itu adalah anggota KKB, bukan sipil. Nah, ini dia nih orangnya. Udah dilingkarin bukan? Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Jangan lupa sebelum lanjut, subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Nah Sobat NKRI, Kapen Kogab Wilhan 3 Kolonel CZI IGN Suryastawa ini menegaskan korban kontak tembak pada 6 Maret di Kampung Pesiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ini udah jelas adalah kelompok kriminal bersenjata. Hal ini sudah dipastikan dari aksinya dalam kontak tembak ya, dan barang bukti yang didapat serta dipastikan kalau korban ini adalah KKB. Jadi tuh wajah, ciri, dan atribut korban seperti gelang dan juga cincin udah sama persis dengan foto-foto yang ada di telepon genggamnya. Dan itu menjadi bukti kuat bahwa yang bersangkutan ini adalah KKB. Lalu terkait adanya informasi yang beredar ya di media sosial, jika korban ini merupakan warga sipil, menurutnya ini merupakan cara KKB ya dalam menyudutkan TNI dan Polri. Jadi mereka sekali lagi nyebarin berita hoax ya. repot benar ya. Ya menurut Suryastawa sih hal ini memang merupakan cara mereka nih untuk membentuk opini dan juga menyudutkan aparat TNI Polri dan juga pemerintah Indonesia terkait Papua. Walaupun di internal mereka sebenarnya terdapat banyak faksi ya dan saling berebut kepentingan, namun secara garis besar kelompok yang menamakan dirinya OPM ini terdiri dari 3 sayap gerakan, yaitu sayap politik, clandestin, dan bersenjata. 3 sayap gerakan ini sobat memanfaatkan medsos nih untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan termasuk menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia, termasuk TNI Polri terkait masalah Papua itu sendiri melalui berbagai platform media sosial. Jadi mereka memanfaatkan medsos tuh untuk menjelek-jelekan dan menyebarkan berita hoax tentang pemerintah Indonesia dan juga TNI Polri. Selain itu, yang memang perlu diwaspadai menurut Suryastawa, yang dihadapi saat ini bukan lagi hanya KKB saja, tapi juga kelompok clandestin. Jadi yang dihadapin itu bukan hanya kelompok separatis bersenjata yang ada di gunung-gunung saja, tapi juga politik, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dan kelompok clandestin ini bisa berprofesi apapun ya. Dan mungkin kita nggak pernah duga orang-orangnya siapa gitu ya. Jadi nih Sobat NKRI, grup mereka di medsos itu sering memberitakan ya kalau katanya sih mereka berhasil menembak mati puluhan TNI Polri dengan menyebut waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah itu benar gitu ya, benar terjadi. Padahal ya cuman halu doang alias beritanya cuman berita bohong. Padahal nih Sobat ya, untuk mengetahui kebenaran jatuhnya korban dari TNI atau Polri itu sangatlah mudah ya, karena TNI dan Polri adalah alat negara resmi yang tertib administrasinya. Jadi kalau ada satu aja gitu ya personil yang gugur, udah pastilah akan diikuti dengan proses administrasi yang jelas, mulai dari evakuasi korban, pemakaman, sampai dengan pemenuhan hak-hak korban dan juga ahli warisnya. Jadi gampang banget sih sebenarnya, konyol gitu ya mereka. Nah kalau mungkin masyarakat masih percaya dengan berita hoax yang disebarkan ini, aduh alangkah konyolnya gitu ya. Nah menurutnya penyebaran berita bohong dari KSB ini bertujuan untuk memprovokasi, mengintimidasi sekaligus membentuk opini kalau gerakan saya bersenjata mereka itu selalu unggul, padahal faktanya mereka selalu kabur. Nah tujuannya untuk apa? Untuk membentuk opini dunia dengan menyudutkan TNI Polri dan pemerintah Indonesia.
Nah, menurut Surya Setawa nih sobat, untuk sayap gerakan bersenjata KKB, mereka itu bergerilya dalam kelompok-kelompok kecil dan gak semuanya membawa senjata saat melancarkan aksinya. Jadi jangan dibayangkan seperti foto mereka di medsos ya, yang modelnya bergerombol, ada puluhan atau ratusan orang, terus semuanya pegang senjata. Padahal faktanya dalam aksi gerilyanya paling-paling hanya 5-7 orang, dan yang pegang senjata atau bawa senjata hanya 1-2 orang. Nah, kalau udah terjadi kontak, biasanya sih orang yang selamat itu akan bertugas untuk membawa kabur senjatanya. Terus diposting deh di media sosial. Terus mereka ngaku-ngaku tuh kalau korban yang tertembak mati itu warga sipil karena nggak bersenjata. Ya gitu deh, untuk jelek-jelekin TNI Polri dan juga pemerintah Indonesia. Nah, jadi sekali lagi nih, TNI memastikan bahwa korban tewas kontak senjata di Sugapa Intan Jaya itu adalah benar-benar dari KKB, bukan warga sipil ya. Jadi jangan mudah untuk termakan berita hoax. Oke, sampai di sini dulu deh informasinya. Jangan lupa untuk update terus informasi militer yang gak hoax ya di kabar NKRI. Sampai jumpa.